Baik, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema Natal mengajarkan kita tentang kesehatian. Mazmur 133 ayat 1-3 berkata demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, kisah Natal dipenuhi dengan berbagai cerita inspiratif tentang kesehatian. Sebut saja misalnya Yusuf dan Maria. Mereka begitu kompak, mereka begitu sehati untuk menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat lewat kandungan Maria. Dan mereka begitu sehati sekali untuk menjadi orang tua yang akan mengurus dan merawat serta membesarkan Yesus yang adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Mereka kompak ketika mereka harus pergi ke Bethlehem untuk hari persalinan. Ya, mereka berdua kompak berjalan mencari penginapan. Lalu kemudian ketika Herodes hendak melenyapkan anak-anak bayi yang berusia 2 tahun di Yerusalem dan sekitarnya, maka mereka kompak, saudara, pergi ke Mesir. Walaupun perjalanan itu begitu jauh dan mereka pasangan muda membawa seorang anak bayi, tetapi mereka begitu kompak, bahu-membahu, sehati, dan akhirnya, saudara, keluarga mereka menjadi keluarga yang diselamatkan, saudara, dari peristiwa ketika Herodes tragedi pembantaian, ya, genocide yang dilakukan Herodes kepada anak-anak yang berusia 2 tahun di Yerusalem. Sebut saja ketika malaikat datang memberikan sebuah pesan, message tentang kelahiran Yesus kepada para gembala di padang Efrata, saudara. Ketika para gembala ini mendapatkan clue yang begitu jelas, petunjuk yang begitu clear di mana Yesus akan dilahirkan. Ketika malaikat datang berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan kamu akan menjumpai, ini tanda, ini clue, petunjuk bagi kamu, seorang bayi terbungkus lampin dibaringkan dalam palungan. Alkitab mencatat mereka bergegas, saudara. Para gembala ini kompak, sehati. Mereka bersatu untuk segera datang mencari Yesus. Ada kisah yang lain juga, misalnya para Majus, saudara, di mana mereka sehati dari sebuah negeri yang jauh ketika mereka melihat petunjuk yang jelas dari sorga melalui sebuah bintang, dan mereka langsung kompak sehati, orang-orang Majus ini, saudara, ya. Mungkin beberapa orang percaya bahwa hanya ada 3, tapi sebetulnya Alkitab tidak pernah mention bahwa hanya 3 orang. Alkitab cuma mencatat orang-orang Majus. Menurut beberapa penafsir, saudara, bahwa sebenarnya yang datang itu banyak orang Majus. Jadi orang Majus bersama dengan tim, bersama dengan rombongan yang besar. Hanya mereka memang membawa persembahan itu ada 3 macam, emas, kemenyan, dan mur. Kenapa, saudara, mereka dikatakan banyak sekali? Karena kedatangan mereka itu menghebohkan, menggemparkan satu kota. Sampai Herodes harus memanggil para ahli Taurat untuk bertanya dengan seksama, di mana raja baru ini, yaitu Yesus, akan dilahirkan, saudara. Kalau mereka datang cuma 2-3 orang, maka mungkin tidak terlalu heboh untuk satu kota. Jadi mereka begitu kompak, begitu sehati. Nah, saudara, ada sebuah kisah lain di dalam Perjanjian Lama, dalam Keluaran 17 ayat 8-13, saudara. Dikatakan demikian, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya. Ada rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan seiman kita yang terus bikin orang kuat, kasih kata-kata support, kata-kata yang membangun. Nah, kemudian yang kedua, apa berkat dari kesehatian? Yang kedua, kesehatian membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati. Kesehatian membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati. Dalam kisah tadi, saudara lihat bagaimana Musa bagi tugas, saudara, ya, kasih job desk untuk masing-masing para leader ini. Yosua disuruh pimpin peperangan di bawah, di lembah. Harun dan Hur temani Musa untuk apa? Berdoa, peperangan rohani, peperangan spiritual. Yang bagian peperangan jasmani itu di bawah. Yosua dan juga tentu ada beberapa rekannya di sana, saudara. Saya bisa bayangkan kalau misalnya Yosua
mau suka lagi mau pi berdoa di atas. Dia bilang, tani mau, kita mau perang. Kita ikut naik di atas. Lalu mungkin si Harun mungkin makang puji, oh kita suka berperang karena berperang seru. Toh saudara, oh berperang ada adu pedang dan sebagainya, kayaknya seru. Harun bilang, enggak, kita mau berperang juga di bawah. Maka pasti akan kacau saudara. Karena yang punya kapasitas untuk perang itu Yosua, dan sebagai imam itu adalah Harun saudara. Dan juga Hur yang sebagai pendoa. Jadi mereka bahagi tugas dan tidak ada yang protes. Inilah kerendahan hati saudara. Ketika Musa perintah, Musa ator, Yosua turun di bawah, pimpin itu peperangan. Siap. Sebagai pemimpin dia menghormati Musa, saudara. Lalu kemudian Harun dan Hur ketika Musa bilang, oh ini dua ikut kita ya, berdoa di atas, topang pak kita, orang doa peperangan rohani di atas. Harun dan Hur, walaupun Harun itu lebih tua dari Musa. Harun itu kakaknya Musa, saudara. Tapi Harun submit. Jadi seringkali kita kan sebagai yang sudah mungkin lebih tua, kita merasa, apa ya, oh masa dong sudah hormati pak kita. Dorang masih muda-muda, dorang tuh mesti hormat pak orang yang tua. Ya memang firman Tuhan bilang, yang muda harus hormat kepada yang tua. Tapi kalau misalnya Tuhan percayakan sekarang yang muda-muda yang memimpin kita, maka kita harus rendah hati untuk mengakui, untuk menghormati dan mendukung mereka, saudara. Karena itulah yang Tuhan kendaki kalau memang kita rindu dipakai Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup ini. Dalam kesehatian kita harus memiliki sikap rendah hati, yaitu mau diatur, siap bekerja sama, bersedia mengakui kelebihan dan juga kekurangan diri sendiri maupun orang lain. Saudara, tidak semua orang dipanggil jadi pengkhotbah misalnya. Tidak semua talentanya WL. Kalau kita sadar memang suara kita pas-pasan, sudah diupayakan bagaimana rupa, memang suara sampai begitu DP limit, saudara ya. Lalu kemudian mungkin kita sadar heleba nafas aja fals, istilahnya begitu ya, maaf saudara bercanda ya. Lalu kemudian misalnya ada kan yang, oh kita pingin mengajar sekolah minggu, tapi anak-anak baru lihat tong pemuka semua nangis semua ya. Sudah, kita harus sadar diri saudara ya, bahwa mungkin talenta kita memang bukan di sekolah minggu. Ya kalau memang suara kita rasa ya seperti tadi ya, banafas aja fals, ya kita harus sadar diri saudara. Ya berarti mungkin talenta saya bukan jadi WL, talenta saya bukan jadi singers. Ya karena kalau semua jadi WL jadi singers, siapa yang jadi jemaat? Kalau semua jadi pengkhotbah, siapa jadi WL saudara ya? Kalau semua jadi WL jadi pengkhotbah, siapa jadi usher? Kalau semua jadi usher, siapa yang bagian multimedia? Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak semua dipanggil juga jadi gembala saudara ya. Tidak semua dipanggil jadi penginjil, jadi guru, jadi rasul, tidak semua. Jadi kita harus sadar diri saudara. Ada orang yang mungkin karena ambisi, kehendak, keinginan pribadi, oke apa cuma dia yang boleh jadi gembala, oh kita juga boleh jadi gembala. Padahal sebetulnya bukan panggilan Tuhan, hanya ambisi saudara. Hal-hal inilah yang membuat gereja terpecah belah. Dan ini tentu menyakiti hati Tuhan. Kalau kita punya kesehatian, maka kita akan memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati artinya kita punya submission, penundukan diri. Dalam pelayanan kita mau diatur, sadar akan posisi kita, dan juga sadar akan porsi dan juga bagian yang Tuhan sudah tentukan untuk kita kerjakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, ada 3 tipe manusia, saudara ya. Ada tipe manusia yang dependent. Dependent ini artinya belum bisa, butuh orang lain. Sangat tergantung kepada orang lain, dependent. Tetapi ada juga tipe manusia yang independent. Dia bisa atau merasa bisa dan tidak butuh orang lain. Nah saudara, kalau terus-terusan dependent itu juga tidak baik. Jadi kita harus selalu ditopang, harus selalu dikuatkan, saudara ya. Sesadiki maraju, mesti gembala kor lagi datang buju, mesti dapat WA lagi, mesti dapat telepon lagi, baru masuk gereja ulang. Itu namanya dependent. Itu berarti iman tidak dewasa, saudara. Rohani tidak bertumbuh. Kalau selalu aja dependent, tergantung pada orang lain, saudara ya. Kristen bebe, cuma iko-iko orang, saudara. Iko-iko rame, tidak bertumbuh, tidak punya prinsip, tidak punya komitmen, tidak dewasa. Itu dependent. Ya mungkin awal-awal baru bertobat kita semua dependent. Tapi kalau kau mangso berpuluh-puluh tahun Kristen bertobat, lahir baru, bahkan pelayanan kau masih dependent, masih selalu harus tergantung pada orang lain, maka ini sesuatu yang tidak baik juga. Tetapi ada yang independent. Nah kalau independent di sini bisa dan tidak butuh orang lain. Nah ini juga bahaya, kesombongan rohani. Bisa atau merasa bisa, lalu kemudian merasa bisa sendiri, tidak butuh orang lain. Oh mampu kok kita, oh cukup kuat kok kita. Firman Tuhan sudah ingatkan, kalau kau merasa kau teguh berdiri, hati-hati justru ya. Jadi justru ketika orang merasa confident dengan bahwa dia sudah kokoh, sudah kuat, maka justru di situ kejatuhan bisa terjadi anytime.
Tetapi ada yang ketiga, yaitu codependent. Codependent itu artinya dia mampu, tetapi dia tetap punya hati untuk bekerja sama dengan orang lain. Dia mungkin punya kemampuan dan dia sadar, saya mampu, saya sudah cukup dewasa rohani, tetapi tetap saya butuh orang lain untuk menopang saya. Saya butuh orang lain untuk bekerja sama dengan saya. Saya tetap butuh rekan-rekan seiman, rekan-rekan sepelayanan untuk ayo kita sama-sama membangun pelayanan ini. Nah, itu yang Tuhan inginkan, saudara. Codependent. Jadi kita bisa, kita mampu, tetapi tetap kita punya hati yang rendah untuk mau diatur, untuk mau diajar, dituntun, diarahkan, dibimbing, dibina, diperlengkapi, dan mau bekerja sama dengan rekan sepelayanan dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Yang ketiga, yang terakhir, apa berkat dari kesehatian? Kesehatian membuat kita bisa peduli kepada yang lemah. Kesehatian membuat kita bisa care, bisa concern kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan topangan, membutuhkan pertolongan. Kesehatian membuat kita tidak bisa egois, saudara. Karena pasti kita akan melihat bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pertolongan kita. Kalau kita baca tadi di dalam Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-13, ayat yang ke-12, dikatakan maka penatlah tangan Musa. Saudara, Musa seorang nabi besar. Musa seorang pemimpin besar. Bahkan dia dinobatkan, saudara, dalam sejarah sebagai the greatest leader ever. Pemimpin terbesar yang pernah ada, yang pernah tercatat dalam sejarah. Bahkan di kepercayaan yang lain juga ada Nabi Musa, saudara. Tetapi Musa yang juga nabi besar, dia bisa merasa capek, dia bisa merasa lemah. Seringkali kalau kita lihat sosok pemimpin, seorang gembala atau hamba Tuhan, kita menuntut dia harus selalu perfect. Kita menuntut dia harus selalu strong, harus selalu kuat, tidak boleh berbuat kesalahan. Saya ingat, saudara, beberapa waktu yang lalu di gereja, Tuhan taruh di hati saya untuk sampaikan khotbah yang diberi judul pendeta juga manusia. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan seperti saya ini, saudara, kami juga punya batas kemampuan. Kami juga punya kekurangan, keterbatasan. Karena kalau orang sudah ada kelemahan, saudara, kita bisa jatuh dalam dosa kecongkakan, kesombongan rohani. Tuhan izinkan seperti Paulus, saudara, dia punya duri dalam daging, dia minta Tuhan angkat durinya biar dia tidak ada kelemahan sama sekali, tapi Tuhan cuma bilang apa? My grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup bagimu. Jadi ya sudah, terima saja dengan ucapan syukur, di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Kita semua punya kekurangan masing-masing, punya batas-batas kemampuan kita. Kalau sudah sampai pada batas, ya seringkali kita juga kadang merasa down, kadang merasa burn out, merasa kecewa, merasa tidak bersemangat. Saudara, itu hal yang lumrah karena kita masih manusia semua. Kita punya kelemahan, kekurangan. Tapi justru kalau kita punya kesehatian, kita bisa saling care. Dalam kelemahan, kita bisa tetap saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika Musa tangannya penat, dikatakan, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya Musa duduk di atas batu. Jadi kompak, Musa tidak pakai perintah-perintah lagi. Woi Harun, karena tidak lihat kita petangan so keram ini, so gemetar. Tidak, saudara. Tapi mereka peka. Itulah teman yang baik dalam pelayanan. Mereka peka, saudara, lihat Musa, pemimpin mereka. Atau misalnya ketika Musa sudah gemetar, kelelahan, mereka tidak hakimi, saudara. Oh, masa nabi besar diurapi Tuhan boleh mau lemah, saudara ya? Padahal wajar, Musa itu juga masih manusia, saudara. Tapi mereka peka, langsung bawa batu supaya Musa bisa duduk. Lalu ketika Musa hendak bisa angkat tangan lagi, mereka tidak bilang begini, Musa, baku ganti Jo, torang yang angkat tangan biar Musa istirahat. Tidak, saudara, mereka ngerti otoritas itu ada di mana. Mereka ngerti bahwa kepercayaan Tuhan berikan kepada siapa. Artinya mereka tidak ambisi menggantikan Musa. Nah, ini juga yang banyak terjadi, saudara. Ya, kenapa banyak gereja-gereja pecah, krisis kepemimpinan? Itu karena ada yang di bawah, mereka tahu bukan porsi mereka di atas, tapi mau nyenggol-nyenggol, sundul-sundul, mau coba untuk nanduk-nanduk yang di atas biar ciri supaya ada orang yang naik. Tapi tidak dengan Harun dan Hur. Mereka akui, enggak, Tuhan udah kasih otoritas, Pak Musa petangan, bukan Pak orang petangan. Jadi orang udah ambisi untuk bilang, Musa, biar orang yang angkat tangan. Enggak. Mereka bilang begini, Musa, kami tahu, otoritas Tuhan ada ke atasmu. Dan tanganmu lah yang diurapi. Tapi apa yang bisa kami lakukan adalah, kami menopang tanganmu di sisi yang sebelah dan di sisi yang sebelah. Biar orang yang tongkah. Dan mujizat terjadi, perkara besar terjadi,
kemenangan menjadi bagian bangsa Israel. Hormati pemimpin-pemimpin kita, saudara. Mereka juga manusia, ada kelemahan, kekurangan. Hormati para pemimpin kita di KOR. Mereka juga manusia, ada kelebihan, ada kelemahan, ada kekurangannya. Hormati rekan-rekan sepelayanan kita. Mereka juga ada kelemahan, kekurangan. Ayo kita saling menopang. Bukan saling bersaing, bukan saling menjatuhkan, saling melontarkan fitnah, saling melontarkan gosip untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. No, saudara. Itu Tuhan tidak suka. Tuhan sedih melihat fenomena seperti itu terjadi di dalam gereja. Tapi Tuhan mau kita peka ketika ada yang lemah. Ayo kita topang. Saya tidak bisa menggantikan posisimu karena memang engkau yang ditunjuk oleh Tuhan. Tapi kami bisa menopangmu. Kami bisa turut menopang supaya tanganmu tetap terangkat, saudara. Dan akhirnya kita melihat bahwa perkara yang dahsyat itu Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Sudah. Nah, ada satu aspek kelemahan di dalam kesehatian yang harus kita waspadai atau harus kita peka, harus kita siasati. Titik lemah itu bernama komunikasi. Saudara, seringkali iblis suka pakai ini, miskomunikasi, untuk bikin bakalai di dalam gereja, dalam pelayanan, hanya karena salah tangkap, salah ngerti, salah paham, komunikasi yang tidak clear. Saya dari dulu sudah mengingatkan kepada rekan-rekan yang melayani, KKF, komunikasi, konfirmasi, follow up. Jadi apa-apa dikomunikasikan, saudara ya. Jadi bangun komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Seringkali hanya cuma karena jadwal tidak jelas atau tiba-tiba ada satu berhalangan tidak bisa melayani, digantikan dengan yang lain. Tapi karena tidak ada komunikasi, akhirnya baku harap DP hari H tidak ada yang melayani. Contoh misalnya. Atau mungkin terjadi salah paham, baku harap atau malah dua-dua datang, akhirnya satu yang naik, satu jadi kesal. Kita juga sudah siap. Nah, hal ini kan sebenarnya tidak perlu terjadi kalau ada apa? Komunikasi. Makanya ingat, komunikasi, konfirmasi, follow up. Apa-apa disampaikan. Lalu kemudian follow up lagi. Menjelang hari hanya, follow up lagi. Siapa yang melayani? Oke enggak? Aman sudah clear? Oke, siap. Lalu kemudian setelah itu di follow up lagi. Biar tidak ada kesempatan celah terbuka dan iblis bisa masuk. Hanya karena tidak ada komunikasi di antara kita. Saya percaya hari-hari ini saudara kan kita semua sudah punya HP, WA. Mohon itu selalu aktif supaya kita bisa saling memberi info, saling memberi kabar, saling bertanya, memperjelas, di follow up lagi, saudara, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Saya ingat pernah ada satu cerita sepasang suami istri, saudara. Jadi tiap kali mereka makan itu satu ekor ayam, saudara. Tiap kali mau makan ini satu ekor ayam, suaminya langsung cepat-cepat potong itu paha, potong paha, kasih ke istrinya. Dan itu berlangsung ternyata sekian lama sampai bertahun-tahun. Tiap makan ayam satu ekor, DP suami langsung cepat-cepat potong DP paha, kasih DP istri. Dan dia makan dadanya. Satu ketika saudara, istrinya tidak tahan. Pas DP suami potong tuh paha, langsung taruh di piring istrinya. DP istri langsung marah, dibilang, ini no yang kita tidak suka dari Ngana selama ini. Maaf suamiku, sayangku, aku mencintaimu. Tapi komang ini kali kita mesti bicara. Kita so pastiu dengan ngana kelakuan. Tiap kali mau makan ayam selalu cepat-cepat ngana potong itu paha, kong kasih pak kita itu paha. Supaya kita mau makan yang paha. Padahal kan kita suka yang dada. Wah, pas istrinya ngomong begitu, DP suami langsung kaget. DP suami kaget. Oh, ngana kote selama ini suka yang dada dang. Nah, jadi ternyata suaminya nggak tahu. Jadi suaminya pikir begini, dia bilang selama ini kan orang suka paha, gitu. Biasanya kan orang cari di ayam goreng DP paha gitu kan. Jadi dia berasumsi istrinya ini suka paha. Jadi dia mengorbankan. Dia bilang sebenarnya kita suka sekali paha. DP suami bilang. Cuman karena kita tahu paha itu kan biasanya jadi rebutan. Toh? Jadi kita selalu kasih pengana itu bukan berarti karena kita suka dada. Tapi karena kita tahu bahwa orang suka paha. Jadi kita kasih yang terbaik, paha for istri. Sebagai tanda cinta. Wah, akhirnya istrinya minta maaf. Aduh maaf Pak. Kita tidak pernah bilang bahwa kita sebenarnya suka dada. Akhirnya suaminya, ya kalau tahu kota ya sudah. Berarti kita yang bagian paha ya, istri yang bagian dada. Biar dua-dua dapat bagian yang disukai. Kenapa konflik bisa terjadi? Karena tidak ada komunikasi. Jadi penting sekali komunikasi, saudara. Itu titik lemah yang harus kita siasati di dalam kesehatian. Karena iblis bisa pakai yang namanya komunikasi, saudara. Salah ngerti, salah paham, salah menerjemahkan. Jadi seringkali mungkin cuman WA kalimatnya mungkin tak salah titik, tak salah koma, salah bahasa. Itu bisa jadi rancu, bisa jadi bahasa bersayap, orang salah tafsir, padahal maksudnya lain. Jadi memang harus dikomunikasikan dengan clear, dengan baik, supaya orang tidak salah ngerti, dan kita tutup celah untuk iblis, untuk mengirimkan, menyerang kita dengan roh-roh konflik, roh-roh perselisihan.
Ya, jadi mari kita jaga kekompakan kita, jaga kesehatian kita, supaya berkat-berkat Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Pesan Natal pada malam hari ini, mari kita tetap sehati, tetap semangat, tetap sepakat. Kalau saya bilang tetap semangat, saudara jawab tetap sepakat. Ayo semua, tetap semangat, tetap semangat. Satu kali lagi lebih kuat saudara, tetap semangat. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau yang mempersatukan kami di dalam rencanamu, sebagai satu tubuh di dalam Yesus, sebagai satu core, sebagai satu tim dalam pelayanan. Oleh karena itu kami mau terus menjaga hati kami, terus menyatu dan terus kompak di dalam roh dan semangat kesehatian yang daripada Tuhan. Kami tolak roh perpecahan, perselisihan, komunikasi yang yang buruk, yang keliru, yang menyebabkan konflik, yang coba mau iblis buat, baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, terutama dalam pelayanan, dalam setiap core. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami semua tetap menyatu, tetap sehati, karena roh yang sama, kasih Bapa yang sama bekerja di antara kami. Malam hari ini juga Tuhan, dalam momentum Fellowship Natal Core Gabungan ini, ada beberapa rekan sepelayanan, rekan sejemaat kami, yang oleh anugerah Tuhan, mereka boleh ditetapkan oleh Tuhan satu usia yang baru. Kami menopang hamba-Mu, Bapak Defreter Sanggamele, Tuhan, Engkau memberkati. Kami percaya di masa purna bakti, dia boleh menikmati kebaikan Tuhan. Dia tetap sehat, tetap kuat, dan semangat melayani Tuhan bersama istri dan anaknya. Sekeluarga ini tetap dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa juga buat adik-adik kami, ada adik Aaron Kadamehang, ada adik Nael Tamengge, Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami ini. Mereka generasi penerus, mereka generasi dambaan sorga, mereka adalah generasi yang akan memegang tongkat estafet pelayanan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu anugerah-Mu, perkenanan-Mu tetap ada dalam hidup mereka. Sejak mereka masih kecil, nilai kebenaran terus tertanam, dan Engkau memberkati orang tua mereka masing-masing, terus mendidik mereka dalam kebenaran. Dan kami semua sebagai satu jemaat, baik di setiap core kami masing-masing, maupun di kami semua sebagai satu gereja lokal tubuh Kristus, kami semua tetap semangat, tetap sepakat, dan kami akan melihat Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Kami akan masuk 2024 yang penuh dengan misteri. Namun kami tahu Engkau Tuhan Immanuel yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami naikkan malam hari ini. Firman-Mu menjadi berkat buat kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.